Oke, saya record ya untuk pertemuan hari ini ya. Kita akan membahas lagi terkait dengan RPP ya. Sudah kita bahas di pertemuan di semester kemarin, sebenarnya kita ulas lagi karena kita starting point dari perangkat pembelajaran itu mulai dari RPP untuk semester ini. Ya, RPP itu format bakunya pasti tidak berbeda dimanapun, di sekolah manapun. Ya, pasti ada identitas di sini. Ya, ada di identitas. SMP itu 40 menit, SMA 45 menit. Oke, jelas, clear ya. Nah, kalau nanti ada yang tidak jelas nanti di kolom chat aja ya. Ya, kolom chat. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk kompetensi inti itu ada 4. KI 1 itu apa, Wal? KI 1 itu apa? Awal. Itu yang sikap. Sikap kepada Allah, Tuhan. Kepada Allah ya. Enggak? Iya. Ya. Terus KI 2 apa? Yang hubungan terhadap manusia atau teman. Sikap kepada manusia. Ya. Betul ya. Ya. Nah, terus yang ketiga, kompetensi apa? Apa, Wal? Awal? Iya, yang ketiga kompetensi apa? Hah? Harus wis ngelotok iki. Apa, Wal? Awal. Wal? Hah? Itu Ustaz, apa? Kurang keras, Wal. Apa, Wal? Ayo ngomong aja, gak usah bingung. Halo? Kalau nggak bisa ngomong di chat, Mas. Halo, Awal. Itu Ustaz, apa? Ketiga, pengetahuan. Pengetahuan. Kok suwe menurut? Pengetahuan. Terus K4? Keterampilan. Keterampilan. Ora nggak pakai mikir kalau kayak gini. Udah paten ini nggak sudah 1 semester 3 SKS KI masih bingung. Oke, Danang udah bisa ya. Sampai sini Danang, Awal, Aziz, Fikri. Iya, Ustaz. Nah, Aziz itu kesulitan di bagian mana, Aziz? Yang indikator dengan anuan ABCD, Ustaz. Indikator ABCD. Hah? Yang ABCD itu apa? Indikator apa tujuan? Aziz. Tujuan, Ustaz. Tujuan. Wes ini aja, indikator sama tujuan. Ya, ayo dijawab. Oke. Danang, apa yang nggak bisa? Halo Danang, di chat aja kalau udah bisa bersuara. Apa? Saya chat, Ustaz. Ya. Saya chat. Ya, Fikri kurang apa?
Yang bagian mana yang kurang mahir? Halo Fikri, Ya, Ustaz. bagian mana yang kurang mahir? Mungkin terkait penyusunan kata-katanya, Ustaz. Kata-kata. Kata-kata apa? Oh, kata-kata di langkah pembelajaran itu. Oke, Ustaz. Oh ya. Oke, sudah. Yang lain sudah ya? Sudah belum? Sudah ya. Oke. Sampai sini sudah semua lah. Nah, berikutnya KD sama indikator. Gitu ya. Ini memang kalau KD di sini hanya KD pengetahuan dan keterampilan saja. Ya. KD pengetahuan dan keterampilan. Ya. RPP itu biasanya hanya satu pertemuan, ya, disesuaikan karena ini keterampilan, ini mata kuliah keterampilan, Mas. Jadi lebih banyak praktek gitu ya. Untuk pengetahuannya, untuk apa namanya learning channelnya, ilmunya itu sangat sederhana, sedikit ya. Lebih banyak ke praktek membuat RPP, membuat LKPD. Jadi membuat ya. Oh gitu ya. Ya, jadi nanti kuncinya kalau pengen mahir itu ya kalau ada tugas dikerjakan, ya. Kalau disuruh membuat RPP dibuat. Gitu. Kuncinya itu mencoba. Betul, ya. Bisa diterima ya, bisa dicopy dengan baik ya. Ya. Nah, setelah ini membuat RPP satu tingkat di atasnya. Satu tingkat di atas semester kemarin. Karena ini kita sesuaikan dengan model pembelajaran. Ya, Aziz, awal bisa di-copy. Kalau suara kurang jelas langsung ya, langsung di chat. Ustadz, chat kurang jelas, saya kurang paham. Biar enggak kebablasan. Setelah ini tidak ada kata-kata tidak paham. Karena ini mata kuliah terakhir untuk perangkat pembelajaran. Ya, setelah ini sudah langsung praktek, terus skripsi, terus lulus. Begitu ya. Oke. Terkait dengan mana yang sudah ada patokannya, yang sudah ada patokannya itu sing jelas tadi di atas. Yang ini sudah ada. Sudah ada ini, satuan ya. Sampai subpokok materi ini sudah ada kan? Nah, sudah ada ini. Nah, KI juga sudah pasti. Ya, Danang ya. KI itu juga sudah pasti. Nah, KI juga sudah pasti. Ya, ada di mana Danang KI ini? Kita mengambil dari mana? Dari mana Danang? Ambil di mana KI? Di chat aja enggak apa-apa kalau enggak bisa voice. Mas Danang. KI ini kita ambil dari mana? Halo? Danang bisa terima suara saya dengan baik? Ya, standar kompetensi KTSP, Mas. Kalau K13 enggak ada namanya standar kompetensi. Standar kompetensi itu ya sama dengan kompetensi inti atau KI. Nah, standar kompetensi istilah dipakai di kurikulum KTSP. Ya. SK itu ada di KTSP. Awal bisa monitor dengan baik? Awal paham? Halo Awaludin. Ya, paham ya. Dulu dikenal dengan istilah standar kompetensi. Tapi sekarang standar kompetensi sudah diganti istilahnya dengan kompetensi inti. Ya. Di kurikulum 2013. Ya. Oke. Clear Danang, bisa diterima dengan baik Danang?
Nggih, Ustaz. Oke. Nah, ini KI itu diambil dari mana? Dari yang bisa menjawab siapa? Minta bantuan siapa? 50-50 atau teleconference? Siapa yang bisa bantu? Minta bantuan siapa kamu, Danang? KI ini diambil dari mana? Ini sudah paten, sudah ada di negara. Sudah dikasih panduannya sama negara. Yo. Mas Diki mungkin bisa membantu. Oke. Mas Diki. Mas Dari Ketum. kurikulum, Ustaz. Dari mana? Struktur kurikulum. Dari struktur kurikulum. Ya, struktur kurikulum masih ingat seperti apa, Mas Danang? Mas Danang monitor. Nggih, Ustaz. Masih ingat struktur kurikulum diambil masih ingat seperti apa? Mohon maaf tidak ingat, Ustaz. Oke. Nyimpan enggak? Nyimpan enggak, wes? Nyimpen enggak? Nyimpen struktur kurikulum enggak? Tidak, Ustaz. Tidak, saya kasih ya. Saya share screen ini. Oke, nanti disimpan ya, Mas ya. Disimpan dengan baik ya. Oke, Mas. Nggih, Ustaz. Saya share di mana ini struktur kurikulum? Share di mana, Mas? Tak kasih, Mas. Tapi jangan sampai hilang ya. Sudah saya kasih berkali-kali. Saya share di mana ini? Halo, Mas Danang. Di grup aja, Ustaz. Di grup WA nanti hilang nanti. Langsung di-download ya. Iya, Ustaz. Ya, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Saya kasih. Ya. Yang lain juga ya, yang lain. Maksudnya biar ini paten, sudah paten. Paten itu paten dari mana? Dari struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu sudah ada undang-undangnya. Ini saya kasih undang-undangnya. Astaga. Ya, langsung saya kasih biar enggak lupa. Ya. Nah, struktur kurikulum itu untuk KI saya tanya ke Danang. Untuk KI setiap mapel itu sama apa beda, Mas? KI, mapel biologi, fisika, matematik, sama apa beda kira-kira? Halo, Danang. Untuk KI 1-2-nya mungkin Ustaz yang sama. KI 3-4-nya berbeda? Iya. Kenapa? Menurut Mas saya Awal. karena pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan kan berbeda, Ustaz. Oke, Mas Awal. Saya tanya Mas Awal. Sudah saya kirim, Mas. Kan di-download, Mas. Ya. Mas Awal kira-kira. Halo? Kira-kira sama enggak? KI untuk semua mapel. Menurut awal sendiri sama, Ustaz. Sama ya? Menurut awal Mas sendiri Aziz. sama. Pembahasannya itu terkait Kenapa? Kenapa, Mas? Kenapa sama? karena pada umumnya KI 1 itu yang sikap terhadap Allah, KI 2 terhadap KI 3 itu pengetahuan, dan KI 4 itu keterampilan. Cenderung sama itu. Pembahasnya. Oke, kita buktikan ya. Saya share screen ini. Oke. Setiap KI itu untuk semua mapel, seingat saya sama. Nah, untuk KI ya. Yang berbeda itu ketika sudah masuk kompetensi, apa yang berbeda setiap mapel? Kompetensi Dasar, Ustaz. dasar. Betul. Ini kita cek KI 4 ya.
Ini kan KI 4 untuk mata pelajaran. Ini ya. Mengelola, menalar, menyajikan dan ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Oke, ini untuk mata pelajaran PKN. Ya, ini ya. Loh, PKN kan? PKN. Kelas 10. Diingat-ingat ini. Ini. Kemudian, ini saya copy aja, biar nanti ingat. Ya, sekarang ke mapel ke bawahnya. Ya. Nah, ini kelas berapa? Ini sama juga. Ya enggak? Danang, lihat ya, Danang ini. Sama kan? Iya, Ustaz. Sama kan? Nah, ada keilmuan. Diingat-ingat. Mengelola, menalar, kemudian efektif, kreatif, sesuai dengan kaidah keilmuan. Sekarang ke ini kelas 12 juga sama. Ya, kelas 12 sama. Ya enggak, Danang? Sama kan? Sama, Ustaz. Kalau KD jelas berbeda karena sudah berbeda. KD itu kan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Kalau inti semua mapel sama, tapi yang berbeda sudah menjurus ke spesialisasi mata pelajaran itu sudah mulai masuk ke KD. Karena KD itu nanti yang akan kita turunkan menjadi apa, Fikri? Fikri Asta Tatalia. Fikri. Bisa. Nah, dijawab pertanyaan saya apa tadi? Jadi indikator. Indikator, ya. Indikator itu yang menjadi bahan pertimbangan untuk membuat apa, Mas Aziz? Membuat tujuan pembelajaran. Betul. Kalau indikatornya 12, tujuannya berapa? Harus 12. Harus 12. Apa iya Mas Awal? Harus 12. Enggak boleh sama gitu ta? Emang harus sama Mas Awal antara tujuan sama indikator? Untuk tujuan indikator itu Boleh berbeda enggak jumlahnya? Sama, Ustaz. Harus sama. Kenapa? Itu apa? Karena apa ya? Tujuan itu diambil dari indikator, Ustaz. Iya, tujuan diambil dari indikator, betul. Tujuan itu indikator adalah nalarnya seperti ini. Kompetensi dasar adalah kompetensi yang nanti akan dicapai. Ya, dicapai dalam biasanya kompetensi dasar itu menjadi perwakilan dari bab ya, bab ya, misal bab suhu kalor, bab kinematika gitu. Nah, itu kompetensi dasar. Ya, indikator itu pecahan-pecahan atau detail dari kompetensi dasar, ya, yang nantinya akan dicapai dalam setiap pembelajaran tatap muka. Indikator ya. Jadi sasaran-sasaran atau target di setiap pertemuan tatap muka. Target ya. Tetapi target-target ini harus muaranya di mana? Muaranya kemana indikator itu? Muaranya itu ke kompetensi dasar. Karena kompetensi dasar ini yang nanti akan kita capai. Ya, kan tidak mungkin dalam satu bab itu diselesaikan dalam satu pertemuan. Kan tidak kan? Ya, nah, tidak. Nah, sehingga itu dirigidkan lagi, dipecah-pecah lah kalau bahasa kasarnya, dipecah-pecah menjadi indikator. Gitu ya. Nah, kompetensi dasar itu sudah ada
atau sudah paten di dalam undang-undang. Ya, ini undang-undang, Mas. Ini lampiran undang-undang, ya. Ya, ini lampiran undang-undang. Nah, sekarang pertanyaan kembali ke pertanyaan Danang. Ini bahasa Indonesia ya, Mas ya? Mas. Oh, bahasa Inggris. Mas Danang monitor bisa dilihat, Mas Danang? Nggih, Ustaz. Bahasa Inggris ya? Sama enggak? KI 4. Nah, ini. Mengolah, menalar, menyajikan dana-dana konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari pembelajaran sekolah secara mandiri dan mampu sama ya? Sama, Ustaz. Secara umum sama, ya, sama. Maksudnya mulai dari apa namanya? Karena KI itu adalah kompetensi inti. Kompetensi itu kalau dulu dinamakan standar kompetensi itu ya. Jadi seluruh mata pelajaran itu nanti memuaranya adalah ke kompetensi inti. Harus mengusung ke kompetensi inti. Kompetensi kan adalah muara dari apa namanya pembelajaran kita, nanti muaranya ke situ. Tujuan akhir, nah, ya tujuan akhir. Bisa berpikir kritis, ya. Berpikir abstrak itu kan berpikir kritis, gitu ya. Mandiri, kemudian menggunakan metode keilmuan, semua mata pelajaran menggunakan metode keilmuan. Ya, jadi bukan hanya IPA saja, sains saja. Gitu. Jadi semua mata pelajaran juga ini menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Tidak ada mata pelajaran yang memberikan apa namanya isinya itu kontradiksi dengan KI 1, tidak ada. Dalam konteks ini adalah agama apapun ya yang dipercayainya. Itu. Jadi bukan hanya di agama Islam saja gitu. Yang kedua, perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab. Nah, ini bisa dibangun di seluruh mata pelajaran. Makanya bersifat umum ya. Oke, bisa diterima dengan baik ya. Bisa dikopi dengan baik ya penjelasan saya. Oke ya. Bisa ya, Aziz ya? Oke. Halo Aziz. Oke. Mas Awal bisa diterima dengan baik suara saya? Awal akhir? Awaludin? Iya, Ustaz. Bisa ya, oke. Nah, yang berbeda itu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar biasanya satu kompetensi dasar itu mewakili bab. Kita buktikan ya di fisika. Ya, kompetensi dasar khususnya itu kompetensi dasar yang ketiga. Ya, karena apa? Karena kompetensi dasar 1 dan 2 itu kompetensi dasar terkait dengan sikap, ya. Kalau sikap kan tidak secara eksplisit ya, secara tersurat tidak ada di RPP ya, makanya di format RPP-nya itu langsung ke mana tadi? Ini ya Awaludin ya, langsung ke KD3 dan KD4. KDI 3 itu untuk apa, Mas Awal? Pengetahuan. KD4-nya keterampilan. Keterampilan biasanya praktikum atau apa ya. Nah, ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, bagaimana indikator ini? Indikator ini tidak ada panduannya di dalam struktur kurikulum, tidak ada. Kalau struktur kurikulum itu hanya ada KD saja, KD dan KI, semua mata pelajaran. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini mulai dari KD3. Ya.
contohnya inilah ya, menganalisis kalau di atas juga bab ini, vektor. Walaupun biasanya kadang digabung ya, vektor dengan besaran menjadi satu bab. Ya. Namun pada umumnya 1 KD itu biasanya 1 KD itu 1 KD tiga titik sekian dan 4 titik sekian karena pasangan itu ya, ini pasangan antara KD3 dan KD4. KD3 ada pasangannya di KD4 secara umum ya. Misal ini ya, ini menganalisis secara umum walaupun tidak semua ya, tidak semua ya. Ini mengorbit, tinggal kita cocokkan nanti, tinggal kita cocokkan ya. Nah ini jadi untuk KD4 itu sudah mengarah ke keterampilan baik itu di laboratorium ataupun membuat proyek ya, keterampilan di laboratorium, kita praktikum atau membuat proyek. Itu khusus untuk KD4. Makanya kalau di pertemuan tersebut itu ada apa namanya, misal satu bab itu kan tidak serta-merta diselesaikan dalam 1 pertemuan, bisa 3 pertemuan, 4 pertemuan. Betul ya, betul enggak Wal? Waludin. Betul, Ustaz. Betul ya. Ya, oke. Nah sekarang makanya di RPP yang saya tampilkan tadi itu ada pasangannya 3 titik sekian, 4 titik sekian. Ya, kalau tidak ada pasangannya di KD4 ya sudah tidak usah dicantumkan. Ya, misal ini 3.1 menganalisis gerak parabola dan gerak melingkar. Bisa diterima dengan baik suara saya dan ini ya, ini terkait dengan vektor itu 3.1 ya. Sekarang cek di 4.1. Nah inilah vektor kan ya, Danang ya, enggak, mengolah dan menganalisis data hasil percobaan gerak parabola dan gerak melingkar. Nah ini bisa masuk ke bab gerak parabola dan melingkar juga. Nah, tinggal nanti disesuaikan. Ya. Ada KD3 yang pasangannya di KD4 ada yang memang tidak ada. Kita coba cari lagi yang 3.4 antara gaya dan gerak. Gaya dan gerak. Nah, mana? Gaya dan gerak. Tinggal dicocokkan ya, dicocokkan. Gaya gerak yang mana ini? Ini 4.3. Ya, 4.3 itu terkait dengan memecahkan masalah dengan modul ilmiah terkait dengan konsep gaya dan kekekalan energi. Ya. Jadi sekali lagi itu disesuaikan ya. Untuk aspek pengetahuan yang ada di KD 3 titik sekian ya, itu ada pasangannya untuk aspek keterampilan di 4 titik sekian dan ada yang tidak memiliki pasangan. Ya, misal di sini tadi vektor ada ya di 3.1 tapi di 4.1 itu langsung data hasil percobaan gerak. Jadi langsung ke gerak. Ya, gerak parabola dan gerak melingkar. Begitu ya. Nah, dan kalau misalnya ada pertanyaan, apakah boleh ya tadi bab vektor kok nanti misal ada keterampilannya ya boleh. Itu namanya kan tambahan.
Yang wajib itu yang ada di undang-undang ini. Yang ada di struktur kurikulum ini, yang diambil dari lampiran undang-undang. Begitu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Misal kita cari lagi ini ya. Yang 3.5. 3.5 ini momentum dan impuls ya. Jadi tidak serta-merta 3.5 juga nanti 4.5. Enggak. Tapi disesuaikan ya. Kita cari yang momentum dan impuls dan momentum. Ada enggak di sini? Nah, ada ini 4.5. Ya enggak? Mas Awal bisa lihat? Bisa, Ustaz. Bisa ya? Iya, Ustaz. Oke. Jadi apa saja yang disiapkan untuk membuat RPP? Apa saja jawabannya? Apa Mas Danang? KIKD ini Ustaz, lampiran Ya, undang-undang. ya. Ini menjadi kitab ya, kitab dalam membuat RPP karena dari sini ya, dari sini nanti akan dibuat derivasinya atau turunannya di RPP, di silabus dan perangkat-perangkat lain. Ya, sudah di-download Mas Danang tadi di WA ya. Yang lain juga di-download terus disimpan yang rapi. Ya. Oke ya, Mas Awal bisa monitor dengan baik, Mas Aziz, Mas Fikri ya. Insya Allah bisa, Ustaz. Oke. Bisa, Ustaz. Yang sampai sini yang tidak jelas apanya? Nanti kita pelan-pelan. Ada pertanyaan sampai sini? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Usama izin bertanya. salam. Ya, silahkan. Mungkin yang ingin saya tanyakan itu untuk terkait KD1 dan juga KD2 Ustaz. Kan kalau di KD3 sama KD4 itu nantinya kan digunakannya di RPP ya Ustaz. Tapi untuk KD1 dan KD2 itu apakah digunakan untuk indikator pada penilaian efektif Ustaz? Ataukah bagaimana ya Ustaz? Betul, ya. KD1 dan KD2 itu, nah sini, itu menjadi parameter untuk penilaian efektif. Ya, kita lihat KD1. Nah, di kurikulum 2013 revisi, ya, di kurikulum K13 revisi. Kalau saya salah nanti mohon diluruskan. Ya. Kalau sebelumnya K13 itu semua mapel harus mencantumkan KD1 dan KD2. Ya. Namun untuk di K13 revisi itu untuk KD1 yang hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, itu dikerjakan atau secara formal di pembelajaran itu ada di mata pelajaran agama Islam. Itu. Walaupun ya kalau kita sebenarnya ini bisa ya dimasukkan ke mana kira-kira Mas Aziz? Kalau di RPP kita ini KD1 itu kan terkait dengan keimanan kepada hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Itu dimasukkan ke bagian mana? Di penilaian efektif. Afektif kan apa, ada afektif yang biasanya awal afektif itu sikap KD yang kedua, sikap kepada manusia. Itu afektif. Kalau KD1? Kurang tahu, Ustaz. Diintegrasi nilai karakter, Mas. Di pembelajaran. Oh iya. Ya enggak? Di pembelajaran nanti ada penekanan-penekanan bagaimana dengan mempelajari fisika itu
ada bertambahnya keimanan, menyadari hubungan keteraturan dan kompleksitas alam jagat raya terhadap ketahuan Yang Maha Esa kepada Allah. Apalagi fisika itu sangat sinkron karena fisika itu yang dipelajari adalah ayat-ayat kauniyah. Kan seperti itu, ya enggak? Iya, Ustaz. Betul apa tidak? Betul. Nah, tetapi dalam format RPP yang saya sampaikan tidak perlu ditulis. Karena K13 revisi itu seingat saya untuk KI1 itu secara formal ya, secara formal itu di mata pelajaran agama Islam. Namun di situ kan di RPP itu kan ada integrasi nilai karakter, makanya bisa ditulis di situ aplikasinya di pembelajaran di RPP. Dengan melihat apa? Dengan melihat KD mana awal? Ya, Ustaz. Dengan melihat KD apa? Mana? KD. Lama. Halo awal. Ya, Ustaz. Hah? Awal. Jawab aja, enggak apa-apa. Sebelumnya barusan pertanyaannya apa ya, Ustaz? Loh, ya tadi nyimak enggak kamu? Nyimak, Ustaz. Nah, itu tadi ngapain? Ngalamun. Enggak. Makanya konsentrasi ya. Ya. Jangan disambi-sambi. Biar nanti tidak terulang-ulang lagi. Saya ngulang terus. Ya. KD di kita kan ada integrasi nilai karakter gitu ya. Itu kita melihat dari KD mana? KD 1x1. KD 1. Oke, jelas ya. Walaupun tidak tertulis, tapi ini bisa dicatatkan. Nah, untuk penilai afektif itu dilihat dari KD berapa, Mas Awal? Afektif itu dari KD 1 dan 2, Ustaz. Afektif, Mas. Biasanya yang bisa di dalam lembar penilaian itu KD berapa? Oh, KD 2, Ustaz, yang apa? KD 2. Nah, KD 2, Mas. Ya, Mas Aziz Usama ya. Nah, Iya, Ustaz. KD 2. Ya, yang ini. Oke ya. KD 2 itu ada jujur, rasa ingin tahu, tapi tidak perlu di cover semua, tidak. Mana yang kira-kira menjadi titik poin utama dalam pertemuan tersebut. Ya. Di penilaian afektif itu kita merujuk dari KD 2. Kalau integrasi nilai karakter kita merujuk di KD 1. Ya. Oke, clear sampai sini ya. Tetapi bisa boleh tidak ditulis dalam RPP. Sampai sini paham? Awal? Iya, Ustaz. Oke. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana membuat indikator pencapaian? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa? Diki, jelaskan Diki. Cara nggawe indikator ya apa? Iya, Ustaz. Menggunakan Dengerin, Jis, ya. Iya, Ustaz. untuk membuat indikator, pertama kan indikator itu turunan dari KD, jadi kita harus lihat KD-nya dulu. Terus setelah itu kita menggunakan kata kerja operasional yang sesuai kayak taksonomi Bloom yang ada C1, C2, C3, C4 gitu saja. Stop, Mas. Paham enggak sampai situ? Ada pertanyaan enggak? Jadi bertahap, Mas. Ada konfirmasi, nanti namanya konfirmasi. Mas Aziz ada pertanyaan enggak? Itu dari langkah pertama dan kedua yang disampaikan Mas Diki. Cukup jelas, Ustaz. Jelas. Kamu tulis kalau biar ingat ya. Ya, tadi langkah pertama dan kedua apa, Mas? Cari apa?
kata kerja operasional yang ada di taksonomi belum sesuai dengan itu. Apa? KD-nya. KD-nya. Taksonomi belum itu yang pertama dilihat ya, sebelum melihat taksonomi belum itu melihat apanya? Melihat apa? Kata kerja operasional. Ya, kata kerja operasional itu kan nanti turunan. Jadi yang pertama kita lihat adalah kompetensi dasarnya, ya. KD, Oke. KD 3 atau KD 4. Ya. KD 3 dan KD 4. KD 3 di masing-masing KD kan ada ya, awal ya. Awal, danang. Ya, di sini saya share screen lagi. Sini. Nah, ini maksudnya. Di setiap KD pasti ada kata kerja operasional dari taksonomi Bloom. Awal. Iya, Ustaz. Ini C berapa awal? 3.4 C berapa? Dari hikmat C4. C4 Ustaz. C4 itu apa? Menganalisis. Oke. Sip. Kalau C3? Memahami. Memahami. C1 apa? C1 mengingat. C1 mengingat. Terus C2? C2 memahami. Nah, C3? C3 itu apa? Menerapkan. Menerapkan. C4? C4 menganalisis. C5? Evaluasi. C6? Membuat, menciptakan. Mencipta ya. Iya, Ustaz. Critical thinking. Nah, creative thinking ya. Ya. Kalau C4 dan C5 itu apa namanya? Berpikir apa? Berpikir Kritis. lanjutan awal Kritis, Ustaz. Berpikir kritis. ya. Nah, C4, C5, C6 itu sudah masuk HOT. HOT itu apa, Mas Danang? High order thinking skill. Oke, sip. Kalau 1, 2, 3, C1, 2, 3 itu LOT. Apa? Apa, Danang? Low order thinking skill. Gitu ya. Diterima dengan baik semuanya awal. Iya, Ustaz. Awal ini. Komandonya awal ini. Kalau awal paham berarti yang lain paham juga ini. Oke ya. Nah, itu sudah kita paham dan sudah hafal tadi. Mas Awal juga sudah hafal. C1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. C1, 2, 3 itu low order thinking ya. Low order thinking itu ya pembelajaran biasa ya. Sekarang yang digadang-gadang itu high order thinking. Mulai dari C4, C5 dan C6. Ya. C4 dan 5 itu keterampilan berpikir apa tadi, Aziz? Masih ingat? Awal tadi udah menyebutkan berpikir, Aziz? C4 dan C5. Ya, berpikir apa? Berpikir kritis. Kritis, ya. C6 berpikir apa? Keterampilan berpikir kritis. C6 kok kritis meneh? C6? Ya, kreatif. Apa, ulangi? Apa? Kreatif. Berpikir kritis dan berpikir kreatif itu ya sekarang di abad 21 yang digadang-gadang. Berpikir kritis, berpikir kreatif, penyelesaian masalah, ya enggak? Kolaborasi, ya gitu kan? Ya. Kritis itu C4 dan C5. Itu masuk kategori berpikir kritis. Nah,
berpikir kreatif, itu anak-anak yang berpikir kreatif itu pasti bisa berpikir kritis, karena bisa sudah bisa menganalisis dan bisa mengevaluasi. Diterima dengan baik, Mas Awal? Iya, Ustaz. Oke, lanjut ke indikator tadi. Ya, biar semua bisa. Tadi, yang pertama adalah lihat kata kerja operasional dari KD3. Ya. Aziz, paham Aziz? Halo Aziz. Paham tuh? Paham nah. Oke. Nah, setelah dilihat kata kerja operasional ini C berapa, Aziz? Bab gaya dan getaran. Bab gaya ini. C4. C4. Nah, berarti indikatornya itu maksimal C berapa, Aziz? Indikatornya maksimal C4 juga. Ya, C4. Ya. C4. Ya. Boleh enggak ada C1, C2, dan C3-nya di indikator? Boleh enggak? Aziz. Boleh, Ustaz. Boleh. Mas Awal boleh enggak? Boleh, Ustaz. Boleh. Katakanlah kita analoginya gini, kita mau mencapai tangga nomor 4. Ya, kita mau mencapai tangga nomor 4. Apakah kita langsung ke lompat tangga nomor 4 atau dari tangga 1 dulu? Dari tangga Ya. ke 1. Tangga 1 dulu. Betul. Jadi, analoginya gitu, biar nanti tersimpan dalam memori jangka panjang. Ya. Jadi, di indikator itu, ya, indikator, mengapa indikator itu lebih dari 1 indikator? Pasti. Ya. Namanya saja indikator itu pecahan-pecahan atau strategi-strategi nanti yang akan dicapai, sehingga kompetensi dasar ini bisa dikuasai. Logikanya gitu. Jadi otomatis indikatornya itu ada banyak. Ya. Seberapa banyak? Ya, kita lihat yang langkah berikutnya, mempertimbangkan apa, Mas Diki? Lanjut. Yang selanjutnya menggunakan kalimat yang simple, jelas, mudah dipahami. Betul. Oke, terus hanya mengandung 1 tindakan. Maksudnya gimana itu? Kalau mengandung 1 tindakan ya, misal sebentar. Mengandung 1 tindakan itu ya misal kayak apa? Misal kompetensi dasarnya kan bisa 3.2. Nah, terus indikatornya itu nanti untuk 3.2.1 misal mengidentifikasi besaran vektor dan skalar. Berarti ya udah mengidentifikasi besaran vektor dan skalar, jangan ditambah misal mengidentifikasi dan melukiskan. Berarti kan itu 2 tindakan ya. Oke. Kalau itu satu tindakan. Ya, bisa diterima, Aziz? Iya, bisa, Ustaz. Jadi kata kuncinya tadi ya, setelah melihat awal monitor ya, awal jangan ini. Jangan nyambi yang lain dulu. Setelah melihat kompetensi dasar mana yang mau diturunkan menjadi indikator, ya, analisis misalnya. Analisis ini kan C tadi C berapa, Aziz? C4. Berarti indikatornya itu harus ada C1-nya. C1 ada. Kemudian ada C2.
Ada C2. Ya. Secara umum ya, secara umum. Ya, ada C3. Ya. Dan ada C berapa? C4. Oke. Dan ini boleh C3-nya ada 2. Boleh. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Makanya mempertimbangkan juga apa Mas Diki? Kondisi apa? Memperhatikan karakteristik mata pelajaran. Mata pelajaran. Terus kondisi apa? Siapa juga? Potensi Siswa. dan kebutuhan peserta didik. Peserta didik. Gitu ya. Nah, ini boleh 2 ya. Sesuaikan saja. Makanya tidak ada batasan batasan formal baku berapa jumlah indikatornya. Yang jelas pasti lebih dari 1 karena ini merupakan turunan dari mana awal? Indikator turunan dari mana? Dari itu Ustaz, kompetensi dasar. Kompetensi dasar. KD. Oke. Diterima dengan baik, Mas Awal? Yes. Oke, ya. Di sini tadi tidak terjadi dualisme kata kerja. Maksudnya gini, yang Diki sampaikan. C1 ya C1 saja, gitu loh maksudnya. C1 apa? Tadi. Remember, mengingat. Jadi misalnya mengingat itu kan masing-masing taksonomi Bloom itu ada banyak kata kerja operasional. Masih nyimpan kata kerja operasional? Masih nyimpan tidak, Mas Danang? Kata kerja operasional. Taksonomi Bloom. Tidak, Zat. Tidak. Saya share langsung. Ini sudah di-download belum? Struktur kurikulumnya? Sudah. Semua sudah? Saya pastikan semua sudah ya, biar enggak ngulang-ngulang ya. Disimpan yang rapi gitu. Sudah, awal sudah? Sampun Ustaz. Di-download di mana? Di HP, tapi nanti dipindah ke laptop. Ya, harus dipindah. Kalau enggak dipindah, minta lagi, hilang lagi nanti. Ya. Ya, karena ini penting ini. Penting, sangat penting ya. Nah, saya ambilkan taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom. Silakan di-download dulu taksonomi Bloom-nya. Sudah saya kirim di grup ya. Sudah belum? Sudah diterima dengan baik? Sudah. Nah, silakan di-download ya. Ya, taksonomi Bloom itu untuk ya ini ya. Nah, ini untuk Bloom itu untuk kognitif. Ya, bagaimana untuk afektif dan psikomotor? Ternyata ada sendiri. Ya enggak? Ini juga namanya kata kerja operasional. Ini kata kerja operasional untuk afektif domain. Juga dari Bloom, Cadwell, and Masia tahun 64. Wis lawas yo, masih dipakai juga. Nah, ini nek Muslim luar biasa ini. Ya, ini untuk taksonomi Bloom afektif. Tadi kognitif. Ya enggak awal? Iya, Ustaz. Oke. Nah, sekarang untuk psikomotor. Nah, taksonomi untuk psikomotor bukan dari Bloom, tapi dari Cak Dev. Kalau bahasa Surabaya ya. Dari Dev tahun 67. Nah, ini saya mengambil dari sumber aslinya yang kemarin
ikut pelatihan di ITB ini, IPB. Semua dosen punya harusnya ini. Ya, bisa diterima dengan baik. Ini untuk kata kerja operasional, untuk kognitif itu C, afektif A, psikomotor P. Ya, berbeda-beda. Kalau psikomotor ada 5 saja. Ya. Kalau kognitif itu ada berapa, Mas Awal? Ada 6, Ustaz. Ada 6. Ya. Kalau afektif ada? Ada 5. Oke. Disimpan ya, Wal ya? Ini, Ustaz. Nah, oke, ya, bukan Cak Dev Londo Kampung ya. Ya. Oke, sekarang indikator itu pasti kata Jepangnya itu yo kata kerja operasional. Ya enggak, Aziz? Aziz ini, ya. Sudah ada gambaran? Iya, sudah. Nah, tadi kan kompetensi dasarnya adalah menganalisis. Ya enggak? Menganalisis ya. Betul? Lihat kata kerja operasionalnya. Jadi nanti untuk membuat indikator, kamu bisa menggunakan kata kerja operasional sebanyak ini. Ini, mulai C1 sampai C4. Nah, misal ini, indikator pertama, ambil dari C1, remember atau mengingat. Ya, menyebutkan, tadi babnya apa, Mas? Gaya ya? Ya, betul ya? Ya, Betul, kayak. ya. Betul. Menyebutkan jenis-jenis gaya. Ya enggak? Tinggal ditambahin redaksionalnya. Enggak masalah. Ini bisa untuk redaksionalnya ya. Tadi redaksionalnya itu yang ditanyakan Danang juga. Ini kamu bisa mengadaptasi dari RPP yang ada di internet, kan banyak itu. Ya, itu untuk secara redaksional ya. Jadi biar kita membuatnya juga mudah. Karena membuat redaksional itu juga ya butuh keterampilan ya. Karena ini kan mata kuliah keterampilan ya. Ya. Jadi misalnya menyebutkan jenis-jenis gaya ya. Gaya apa ini? Gaya berat atau gaya apa? Di kelas nanti disesuaikan babnya ya. Gaya dan gerak getaran. Gitu ya. Itu untuk apa namanya? Indikator pertama. Yang kedua, indikator kedua misal, kalau pasti kita tidak mungkin akan bingung, pasti di kata paling depan itu pasti menggunakan kata kerja operasional seperti halnya indikator. Kompetensi dasar, ya enggak? Ini menganalisis hubungan antara gaya dan getaran. Tapi kan sebelum menganalisis hubungan antar gaya, siswa harus tahu dulu itu gaya apa, ya enggak? Yang dimaksud gaya itu seperti apa? Betul lah, Mbak Aziz? Aziz? Betul, Ustaz. Betul. Jadi ini seni keterampilan seorang guru seperti itu. Kemudian setelah bisa menyebutkan gaya apa saja yang ada di dalam pembahasan bab gaya dan gerak tadi, atau bab gaya dan gerak ya, betul. Nah, yang kedua bisa kamu pilih kata kerja operasional yang mana yang paling relevan, menjelaskankah, menguraikan, ya enggak Aziz? Bisa dimonitor ya awal. Bisa, Ustaz. Bisa. Ya, menjelaskankah? Misal menjelaskan definisi gaya berat. Gitu. Sehingga nanti tujuan pembelajaran seperti apa, Aziz? Aziz, misal indikatornya menjelaskan definisi gaya berat. Tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya? Karena tujuan menjelaskan. Nah, ingat-ingat, tujuan itu ada A, B, C, D. A itu apa? Audiens.
Audience itu harus ada siswanya. Ya enggak? Ini sekaligus menjawab pertanyaannya awal ya. Mas Awal? Yes, Ustaz. Oke. Tujuan itu ABCD, Mas. ABCD itu bukan SABCD ya. A itu audience. B itu apa, Wal? B? Ya, Apa B itu? behavior. Behavior. Itu apa behavior? Itu Ustaz apa? Tingkah laku, Ustaz. Tingkah laku berarti kamu ambil dari mana? Kalau tingkah laku berarti dari itu apa? Dari mana? Kedua. Dari kedua. Kamu nggak paham ini yang saya coret-coret itu dari mana? Oh, di ini apa? Taxonomy Bloom yang kognitif, Ustaz. Ya ambil aja dari sini. Yang dari indikator itu kan tadi sudah ada taksonomi Bloom-nya, KKO. Behavior itu ya kata kerjanya, Mas. Oh, iya, Ustaz. Behavior itu sama dengan, kamu tulis ya kalau enggak paham ya. Itu Kata kerja. Kata kerja Operasional. operasionalnya, ya enggak? Itu behavior. Kalau A itu siswa, subjeknya, audience. C, kondisi. Kondisi itu apa? Apa, Wal? Kondisi. Ini untuk merumuskan tujuan. Jadi tujuan itu jangan mulai sekarang itu harus tertanam. Kalau tujuan pembelajaran itu harus A, B, C, D. Siswa ngapain, menggunakan apa, dengan apa, gitu deh. Berarti saya itu kayak kurang lebih kayak metode sama media, Ustaz. Ya betul, metode atau media. Contoh Wal. Contoh metode nih, Ustaz. Ya, misal tadi lanjutkan, siswa dapat menjelaskan gaya-gaya, menjelaskan definisi gaya. Kondisinya apa? Kondisinya Menggunakan apa? Menggunakan. Halo, kira-kira apa? Oh ya. Oh gini, atau mendefinisikan gaya berat, terus gaya apa lagi? Gaya Newton ya, mendefinisikan jenis-jenis gaya secara diskusi, ngono misal. Kan kondisi itu, ya, secara diskusi apa itu bagaimana gitu loh maksudnya. Aziz paham ya? Aziz, ini sama awal ini. Oke, gitu ya. Secara diskusi atau kalau misalnya tujuan pembelajarnya siswa dapat melakukan, siswa dapat merumuskan praktikum menggunakan PET simulation. Nah, PET simulation itu namanya kondisi. Nah, D-nya apa? D-nya, Danang. Contohnya Danang. Degree itu dengan benar, bagus. Gitu loh, Mas. Ya. Indikator diturunkan menjadi tujuan. Ya. Biar lebih eksplisit, biar lebih tersurat dengan jelas tujuan pembelajarannya itu apa. Ya. Kalau indikator kan nanti terminalnya. Ya. Terminalnya itu finalnya itu yang nanti akan dicapai. Ya.
final utamanya tetap kompetensi dasar, ya enggak? Ya enggak. Tapi final dalam tujuan apa namanya nanti kompetensi dari setiap pertemuan ya, dari setiap pertemuan yang nanti akan dicapai pertemuan tersebut ya kita merujuknya ke apa? Indikator. Ya. Ya. Karena di setiap pertemuan harus tercapai. Kalau KD ya belum tercapai tidak apa-apa dalam pertemuan satu ya enggak. Tetapi nanti di pertemuan akhir itu harus tercapai. Gitu, itu gambaran ya. Karena indikator kompetensi dasar itu nanti kompetensi final dalam bab gaya dan gerak yang harus dicapai dalam akhir pertemuan gaya dan gerak. Itu loh. Logikanya seperti itu. Bisa dikopi dengan baik. Bisa dikopi dengan baik sampai saat ini. Awal dan Fikri, monitor Fikri. Hadir Ustaz. Jelas ya? Jelas Ustaz. Sangat jelas apa kurang jelas apa rodok jelas? Jelas Ustaz. Jelas sekali apa hanya jelas saja? Jelas sekali Ustaz. Ya ini wis satu-satu biar konstruk pemikiran kita itu sama dan langkahnya benar. Gitu ya. Indikator yang pertama kali dilihat. Jadi untuk membuat RPP itu kitabnya harus dipegang. Struktur kurikulum ya. Itu semua guru itu pakai itu. Ya, karena itu sudah itu diambil dari undang-undang, Mas, ya. Enggak sembarangan. Ini ya. Ya, Aziz, awal tadi. Undang-undang berapa ini? Undang-undang nomor berapa, Wal? Nomor 69 tahun 2013. Tahun 2013. Ya, ini untuk kurikulum, struktur kurikulum, kerangka dasar dan struktur kurikulum ini ya. Sekolah menengah atas. Tadi sudah saya kasih untuk SMK dan SMP. Paham, Tum? Paham. Ini sudah sampai ke tujuan pembelajaran ya, sudah sampai ya tadi ya. Ya, sudah terjawab ya. Apalagi yang awal yang belum jelas, apalagi tadi yang belum terjawab. Tadi sebentar Ustaz. Apa Mas? Yang langkah-langkah pembelajaran Ustaz. Langkah. Aziz sudah ya? Pertanyaannya Aziz sudah ya? Sampun. Oke, jelas ya. Habis ini pokoknya wis autopilot ya. Jadi kalau misalnya membuat indikator ya kita langkah-langkahnya kayak tadi. Lihat KD-nya itu C1, C2, T3, C4 atau C5. Ya, berarti langsung melihat tab kedua ini, taksonomi Bloom. Struktur kurikulum dan taksonomi Bloom itu tidak boleh berpisah dari perangkat pembelajaran. Ini indikator, berarti kalau C4, finalnya C4, berarti harus juga ada C1. C2, jadi tidak harus urut dan tidak harus lengkap ya. Yang penting untuk mencapai tangga keempat, berarti kan harus melewati tangga 1, 2, 3. Kadang langsung tangga 2. Boleh. Wong areke wis gede kok. Iya enggak? Boleh enggak? Boleh. Kalau kira-kira siswanya untuk C1 sudah paham, wong arek pinter-pinter kok. Arek SMA 5 misal. Keingin yo eman-eman waktunya gitu loh maksudnya. Melihat kondisi siswa itu seperti itu. Boleh enggak langsung C4? Yuk silahkan kalau siswa itu mampu gitu. Tapi alangkah baiknya tetap dari bawah dulu. C1 atau C2, C3, C4. Sampai sini paham ya? Paham Ustaz. Paham.
Nah, jangan lupa untuk sampai evaluasi, boleh. Oke, lanjut ya. Oke, sudah paham sampai saat ini? Sampai titik ini sudah paham ya? Ya, kita lanjut ke ini berikutnya. Ya, tadi ya, kitabnya itu 2 kitab ini jangan sampai lepas dari mata kita. Ya, kalau bisa nanti pokoknya ini saya lagi, ini mata kuliah keterampilan ya. Teorinya ya kayak gini singkat gitu maksudnya. Tinggal nanti seperti halnya mempelajari fisika harus latihan soal. Ya kamu ya semakin banyak kamu bisa membuat RPP. Makanya kalau guru itu dikatakan dia pinter karena dia pengalaman. Ya, dia bisa menebak soal SBMPTN, soal UN dengan cepat dalam waktu sekian detik, tahu jawabannya karena dia pengalaman. Jam terbangnya tinggi gitu ya. Jadi sambil merem, oh ada pertanyaan, oh itu jawabannya, pasti jawabannya 3. Itu karena sering membuat gitu ya, sering mengerjakan. Oke, sampai sini paham ya? Ya. Oke, sekarang lanjut ke yang format berikutnya. Nah, oke ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran sudah ya, ya. Kalau indikatornya 10, berarti tujuannya berapa, Wal? Waludin? Iya, Ustaz. Jawaban. Hah? Oh. Terus jika indikatornya ada 10, maka tujuannya ada 10, Ustaz. Iya, ujung ngalamin dulu, Mas. Tapi ngapain? Iya. Duduk-duduk, Ustaz. Di Duduk-duduk. lantai 3. Hah? Duduk di lantai 3. 3. Kamu pakai HP atau laptop? Pakai HP, Ustaz. Loh, HP. Pakai laptop tuh, Mas. Laptop juga ada. Laptopnya dibuka enggak? Laptopnya enggak. Di charger Ustaz Maulana. Kenapa? Laptopnya di charger. Halo, kenapa Mas? Laptopnya di mana? Ada di depan saya tapi lagi di charger, Ustaz. Buat ngerjain tugas nanti asyar. Oke, kamu nulis enggak tadi? Masih dalam ranah mengingat, Ustaz. Dah. Waduh, repot yang ini Ki. Kamu di depan kamu ada buku catatan enggak? Ada, Ustaz. Lah kenapa enggak ditulis dari tadi? Itu seringkali itu kalau bagian pertama itu lebih suka mengingatnya terlebih dahulu, Ustaz. Nanti kalau misalkan ada kesempatan waktu nanti baru mengulang buat dicatat terus semua itu, Ustaz. Oh, kalau ada waktu, harus ada waktu, Mas. Itu ya. Ya. Mas Fikri. Mencatat enggak tadi? Sedikit, Ustaz. Sedikit. Mana buku tulismu? Ada? Hah? Mana buku tulismu coba? Kameranya ditunjukkan awal. Halo, mana? Mana itu? Mana bukumu, Bal? Mana tulisannya? Aziz, mana bukunya, Aziz? Nggak bisa open kamera, Ustaz, kalau di Tulis laptop. enggak kamu?
Nggih nulis. Nulis. Pramuja nulis enggak? Nulis Ustaz. Nulis. Danang nulis enggak? Nyatet Ustaz. Oke, ya. Usamah nulis. Diki. Iya, nulis Ustaz. Ilmu itu diikat dengan pena, Mas. Itu pepatah ulama, kata-kata siapa itu Usamah itu ya? Ulama ya, benar enggak? Itu memang benar ya. Ilmu itu harus diikat dengan pena, dengan tinta. Ya, dengan tinta ya. Biar enggak lepas. Ingatan manusia itu seberapa sih? Lebih banyak ingatannya ini komputermu. Ya enggak, awal habis ini harus nyatet, kemudian tunjukkan catatannya ke saya. Oh iya Ustaz. Sore ini, nanti saya kasih kesempatan. Oke? Oh pripun Ustaz? Nanti sore ini harus memperlihatkan catatannya ke saya. Oh iya Ustaz. Kalau kamu tidak bisa mencatat pada saat jam kuliah, kamu harus mengulang ya dan mencatat setelah kuliah. Neng Mahat kan banyak waktunya. Harus disempatkan, jangan nanti kalau sempat. Nah kalau sempat ya opo menuntut ilmu kok kalau sempat. Jelas awal? Oh iya Ustaz. Jelas tidak? Jelas. Jelas tidak? Jelas. Oke. Sekarang ke langkah-langkah pembelajaran. Ini intinya ya. Nah, perhatikan formatnya. Ya, ini ada kegiatan pendahuluan, alokasi waktu, kegiatan inti, dan penutup. Di sini ada sintaks. Sintaks apa Wal? Sintaks. Waludin. Wal. Awal. Iya Ustaz. Sintaks apa sintaks? Sintaks itu kayak belum tahu Ustaz. Orang tahu kan? Hanya yang lain, kamu minta jawaban dari siapa? Iya Ustaz. Hah? Diki. Oh, Diki terus. Ya udah apa-apa. Dan apa itu sintaks? Wih. Ayo. Hah? Urutan Ustaz. Apa Mas? Urutan Urutan apa? urutan ini apa langkah-langkah sesuai dengan model yang digunakan. Iya, ya iki lho wis jelas. Apa Wal? Diwaca lagi Wal. Iki wacanan. Baca. Cantuman langkah-langkah pembelajaran sesuai Ulangi kok cantuman. Ulangi. Cantumkan langkah-langkah pembelajarannya sesuai model yang dipilih. Ini langkah-langkah pembelajaran itu sintaks. Sintaks itu harus sesuai dengan model pembelajaran. Nah ini bedanya FFP yang semester 4 dan semester kemarin. Ini harus sesuai dengan sintaks yang dipilih. Ya, sintaks itu langkah-langkah pembelajaran. Model. Modelnya apa? Ini pakai model apa Mas? Aziz, Awal. Model apa? Model pembelajaran apa? Model pembelajaran itu setelah kemarin apa? Halo? Ya. Iya, Set. Hah? Model SDL.
Ya, apa? Yang keras. Model SDL, Ustaz. SDL itu apa? Itu apa? Simple. Simpel. Simpelmu. Ayo. SDL apa? Self directed learning. Yo, apa itu? Itu apa? Iya, Ustaz. Hah? Apa ini? Benar. Apa? Yang itu apa? Model yang itu terkait proses siswa, Ustaz. Apa? Proses itu apa? Siswa, interaksi siswa dengan satu sama lainnya, Ustaz. Yo, kabeh ono Dengan nih. Self directed learning itu lebih ke pembelajaran mandiri. Ya. Nah, gitu ya. Masing-masing siswa itu bisa jadi berbeda apa yang dipelajari nanti. Nah, makanya ini kemarin saya kan tanya, sudah dibahas belum model SDL, sudah atau belum? Karena ini menyesuaikan dengan sintaks yang dipelajari di model pembelajaran. Ya, kalau belum dipelajari, kamu cari di internet atau di buku yang ada sumbernya ya. Jangan asal dari internet. Coba dicari, cari apa Mas Awal? Carinya apa kira-kira? Mencari apa? Cari apa? ini, Ustaz, apa? Model pembelajaran SDL. Ya, model pembelajaran SDL. Kemudian yang terpenting apa? Nyari apanya? Nyari itu apa? Sintaksnya. Yang keras? Mencari sintaksnya, Ustaz. Mencari sintaksnya. Ya, sintaksnya itu, maksud dari sintaks itu apa? Karena sintaks itu langkah pembelajaran yang nanti akan dicantumkan di sini. Ya, kalau kegiatan pendahuluan sama, enggak masalah. Ya, kegiatan intinya nanti sesuai sintaks. Nah, perhatikan cara membuatnya. Sintaks 1, ini saya kasih contoh saja. Tapi sintaks 1 bukan ini, nanti sesuai dengan model. Mungkin ini tantangan yang nanti, makanya 1 level di atas semester 3 kemarin. Nanti di sini kegiatan intinya ada kegiatan guru. Halo? Ya. Nah, ada kegiatan guru. Misal guru, kegiatan guru apa di sini? Guru sesuaikan dengan sintaksnya ya. Ya, sesuaikan dengan sintaksnya. Misal sintaks pertama adalah eksplorasi. Ya, guru kira-kira kegiatan eksplorasi apa? Sintaks itu pasti ada penjelasan sintaks. Nah, penjelasan sintaksnya itu dibaca benar-benar, kemudian kira-kira langkah-langkah pembelajarannya itu apa ya? Ya. Misal sintaksnya eksplorasi, motivasi eksplorasi. Berarti guru memberi motivasi, misal menggunakan video pembelajaran, ya. Terus guru memancing diskusi siswa, ya gitu loh. Dilihat sintaksnya pertama itu apa. Paham ya? Jadi ada kegiatan guru dan kegiatan murid di sini. Nah, kegiatan siswa apa di sini? Ya. Kegiatan siswa apa? Ya, kegiatan siswa berarti siswa memperhatikan dan mendengarkan ya video motivasi yang diberikan guru. Betul. Yang kedua, apa kegiatan siswa? Siswa apa? Melakukan
Misal ini yang pertama, guru memancing diskusi siswa dengan memberikan pertanyaan awal. Biasanya pertanyaan awal itu terkait dengan fenomena yang berada di dalam video. Gitu. Nah, berarti yang kedua siswa dapat apa, Mas Awal? Siswa itu apa? Berdiskusi, Ustaz. Berdiskusi apa ini? Ini kan memberikan pertanyaan. Berarti siswa harus menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan yang disampaikan guru ya. Kemudian diskusi bersama teman. Misal Mas. Jadi ada kegiatan guru dan kegiatan murid. Makanya ini memang sedikit lebih di atas dari RPP yang kemarin kamu buat. Karena harus disesuaikan dengan model pembelajaran. Paham, Tom? Paham, Nak. Aziz, bisa diterima dengan baik? Bisa, Ustaz. Bisa. Danang? Insyaallah bisa, Ustaz. Sip, gitu ya. Ini tantangan, tapi yang penting apa? Yang penting kita mencoba. Coba, dicoba ya. Jadi seperti itu. Oke. Ya. Ini untuk langkah pembelajaran. Ada pertanyaan? Sampai mana? Ya sampai terakhir, sintaks terakhir. Sintaks terakhir itu biasanya evaluasi. Ya, walaupun tidak masalah, nanti kadang evaluasinya itu di kegiatan penutup. Ya, di kegiatan penutup mungkin ada evaluasinya, tidak masalah. Iya, tidak masalah. Untuk kegiatan pembuka dan penutup nanti ambil dari yang saya contohkan saja, tidak masalah. Yang terpenting kan kegiatan penutup itu kan guru memberikan tugas kepada siswa. Ya, kemudian biasanya silakan belajar lagi, terus dikasih tugas untuk mereview pembelajaran dan sebagainya. Dan di sintak evaluasi ini kegiatan guru apa misalnya? Evaluasi berarti kan guru mengkonfirmasi pemahaman siswa. Kan gini, ya enggak? Namanya evaluasi, ya enggak Awal? Iya, Ustaz. Betul. Terus yang kedua, guru ya mengkonfirmasi, berarti kan kalau misalnya konfirmasi salah pemahamannya, berarti ya apa yang dilakukan guru Wal? Ya itu menanyakan kembali terkait materi yang telah disampaikan, Ustaz. Ya namanya itu mengkonfirmasi, Mas. Mengkonfirmasi pemahaman itu menanyakan kembali atau menanyakan kembali pembelajaran yang sudah, atau menanyakan kembali konsep yang sudah dipelajari. Kemudian kalau misalnya konsepnya salah, guru ngapain, Wal? Itu saya meluruskannya kembali dengan cara. Ya itu, misal di sini guru memberikan dan atau meluruskan konsep yang benar. Nah, misal ini hanya misal, Mas, ya. Terus kegiatan siswa, ya, 1. Siswa apa, Wal? Kira-kira, Wal? Itu Ustaz, menjawab pertanyaan yang di. Ya, menjawab pertanyaan guru terkait pemahaman siswa yang diterima. Misal ini, Mas, ya. Yang kedua apa? Siswa memperhatikan. Ya, misal siswa memperhatikan.
bener rigid itu. Oh, Mas sudah paham berarti ini. Jangan lupa setelah ini ditulis ya Mas ya. Iya, Ustaz. Memperhatikan penjelasan guru. Kayak gitu. Jadi langkah-langkah pembelajaran itu sampai serigid-rigidnya. Apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan murid, itu sesuai dengan sintaks. Ya, sintaks itu pokok-pokok langkah pembelajaran sesuai dengan model. Nah, setelah ini ya akan saya sudahi ya. Ini untuk langkah-langkah pembelajaran sudah paham awal, Waludin. Iya, Ustaz. Insya Allah yang sudah. Oke, Mas Aziz, monitor 86. Bisa diterima dengan baik. Bisa, Ustaz. Oke, Mas Danang, oke ya. Nah, ini untuk waktunya disesuaikan. Kan ini kan ada berapa menit. Nah, tinggal ditulis di sini, dicocokkan. Kalau misalnya ini 1 kali 45 menit, ya di sini ya ini 55 menit, kemudian ini 30 menit alokasinya. Kemudian ini berapa gitu. Yang jelas semuanya harus 45 menit. Ya, misal sintaks 3 berapa menit, sintaks 2 berapa menit, gitu. Oke ya, Mas Awal ya. Awaludin. Oke. Awaludin. Mana suaramu? Hei, Awal. Iya, Ustaz. Nah, sekarang masuk ke media, bahan, dan sumber belajar. Ada pertanyaan sampai sini? Aziz? Kalau Sudah ya? Paham ya? Paham, Ustaz. Oke. Nah, ini teknik penilaiannya itu ada tes dan non-tes. Nah, tes itu untuk apa, Mas Awal? Untuk kognitif atau pengetahuan. Ya. Untuk non-tes itu apa, Diki? Halo, Diki. Untuk non-tes afektif, Ustaz. Afektif, ya. Dan misalnya, ya sembarang sih. Ini nggak usah ditulis. Ini untuk contoh saja ya. Yang jelas tes dan non-tes. Non-tes itu bisa afektif, bisa psikomotor ya, atau keterampilan ya. Gitu ya. Iya, Ustaz. Keterampilan itu menggunakan apa non-tes itu? Pakai apa kira-kira, Diki? Pakai praktikum. Iya, menilainya itu loh. Cara menilainya itu dengan apa? Cara menilainya. Observasi, Ustaz. Hah? Observasi. Iya, saya tulis di sini bawah ya. Menggunakan lembar observasi. Ini sopo iki? Fikri ya? Nggih, Ustaz. Iya, itu loh maksudnya. Jadi penjelasan ada di bawah, ada di instrumen penilaian. Kalau kognitif dengan apa? Lembar apa? Tes. Lembar tes. Betul. Afektif. Instrumennya apa afektif? Apa, Diki? Lembar observasi. Ya, bisa lembar observasi apa pengamatan. Ya, ini lembar observasi praktikum. Gitu loh, Mas ya. Mas Aziz, Mas Awal, Mas Danang, Mas Pramuja. Pramuja. Halo Pramuja, monitor Pramuja. ada. Oke, jelas ya. Itu penilaian itu sudah baku seperti ini. Tinggal nanti kalau misalnya apa namanya? Ini lembar tes apa gitu ya. Misal kalau misalnya spesifik, ini spesifik ya. Ini bisa. Ini kalau misalnya spesifik karena ini untuk khusus untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi ya. Ya Mas Senang ya. Ini bisa lembar tes keterampilan berpikir kritis atau lembar tes KBK namanya. Ini lebih spesifik lagi. Gitu loh. Iya, Mas Awal ya. Halo?
Halo Al. Halo Din. Masih di mute, tak krungu suaranya. Wal. Awal sudah keluar Ustaz. Oh Keluar ini. katanya. Ustaz. Nah, itu loh ya. Ini biasanya untuk skripsi tesis gitu ya. Jadi lembar tes keterampilan berpikir kritis. Tapi paling minimal itu seperti ini. Instrumen penilaian itu yang namanya instrumen itu kan udah ada evaluasi ya enggak? Lembar evaluasi itu biasanya menyusun instrumen apa? Instrumen apa evaluasi? Yang sekarang. Apa Diki? Membahas apa? Instrumen tes apa? Diki? Iya, Ustaz. Sekarang bahas apa? Assessment. Asesmen masih membahas apa kisi-kisi afektif. Afektif ya. Nah, tadi ya sinkron ya dengan yang punya dev itu ya. Pakai Yes. punya dev apa pakai punya Cak Lontong? Pakai Cak Dev. Sama pakai punya Cak Dev. Oke, sama kemarin yang pas presentasi kan dari kelompok Mas Fikri itu ada 6, cuman sama Ustadz Rahman diluruskan ada 5 yang Cak Dev itu. Iya, karena itu yang baku pakai itu punya Cak Dev itu. Jadi saya kasih sumber yang baku itu, yang dari dedengkotnya itu loh maksudnya. Nah, dari makanya tahunnya itu tahun urung lahir awakmu itu, direncanakan pun durung tahun 67 65. Oke ya, itu sampai sini. Nanti setelah ini silahkan buat RPP ya. 1 apa langsung 2? Saya tawarkan ini. Pokoknya harus buat RPP sesuai dengan model pembelajaran. Gini wis, saya bagi aja ya. Nah, halo. Ini oh ya, untuk integrasi nilai karakter ini bisa ditulis ya, integrasi nilai karakter nanti mau menyampaikan apa ya. Ini saya bagi ya. Saya bagi ya. Harusnya bikin dua-duanya gitu loh maksudnya. Ya apa? Enak Mas. Saya serahkan ke sampean. Diki ya apa? Kalau dikisi bikin dua-dua, oke, insya Allah ya. Ya, bikin dua-duanya ya. Sudah saya di model sudah. Pekan depan hari Selasa jangan lupa upload ya Danang ya. Dicek modelnya ya Danang. Halo Danang Sulistyo. Oke, Ustaz. Oke, buat RPP ya. Pertama itu model SDL. Yang kedua model discovery learning. Ya. Sintaksnya seperti apa? Kamu cari informasi deh. Kan banyak learning channel itu banyak. Ya, sintaksnya itu ada apa? Kemudian penjelasan sintaks itu apa? Nah, kamu buat di langkah-langkah pembelajaran. Seperti tadi contohnya. Oke ya. Ya, saya kira cukup sekian. Ada pertanyaan? 2 menit terakhir menjelang asar ini. Silakan ada pertanyaan. Ini saya terkait penugasan Ustaz. Iya. Bertanya. Iya. Mungkin kalau Mas Diki sanggup, tapi kalau Mas Awal mungkin bagaimana Ustaz? Kurang tahu. Ya, pokoknya gini, diusahakan buat ya. Diusahakan buat ya. Nanti pol-pole finalnya tetap membuat 2. Nah, tapi kalau misalnya nanti baru bisa buat 1 dulu, ya udah apa-apa, lumayan. Nah, pokoknya minimal 1 wis, minimal 1. Usaha dulu, bismillah ya tadi, bismillah. Walaupun nanti mungkin bisanya cuma 1, nanti tetap tak suruh buat 2 karena nanti harus bisa dua-duanya, gitu loh, ya. Tapi resikonya menambah waktu belajar lagi, gitu. Itu Mas Fikri ya. Gitu. Kayak gitu ya. Bismillah ya. Oke. Karena ini sinkron dengan model pembelajaran. Nah, terkait dengan sintaks model pembelajaran, kamu minta ke dosennya harus paham sintaks SDL dan discovery learning. Ya, sama dosennya siapa itu. Pokoknya paham.
nanti syukur-syukur bagaimana ini nanti bisa diinterpretasikan dalam langkah-langkah pembelajaran. Karena itu vital itu. Nah, oke. Nah, nanti setelah RPP buat ini LKPD ini. Lembar kerja peserta didik. Oke, paham Tom ya? Oke, saya kira itu kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dulu. Insya Allah ini ada rekamannya ya. Semoga nanti bisa kita upload di YouTube, bisa direview ulang. Afaminkum dari saya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.